Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 9, bukan hanya sekretaris tapi istrinya. Lea menatap Hana dengan tatapan kesal. Kemudian dia langsung pergi begitu saja seolah-olah kecewa. Karena Galvin malah membela Hana. Kini tinggal hanya Hana dan Galvin di ruang CEO itu. Hana sangat beruntung karena tidak terpedaya dengan pesona playboy Cap Nanggung itu. Karena itu dia sama sekali tidak cemburu. Baginya tak akan ada yang bisa menggantikan posisi pria sebaik Samuel di hatinya. Bagaimana rasanya telah menyakiti banyak wanita? Tiba-tiba Hana menanyakan itu. Karena dia menjadi teringat dengan perasaan sakit hatinya Anya. Bagaimana dipermainkan oleh pria brengsek seperti Galvin. Galvin malah terkekeh. Menyakiti kamu bilang? Bahkan mereka yang datang sendiri menawarkan cinta dan kesenangan untukku. Lalu salahku di mana? Galvin sama sekali tidak merasa bersalah. Apa kamu tahu, Hana hampir saja keceplosan saking emosinya. Dia hampir saja bilang soal Anya. Tapi dia harus menahannya, demi membalaskan dendam rasa sakit hati yang Anya rasakan. Rupanya Galvin salah paham melihat Hana marah seperti itu. Kamu cemburu? Galvin terkekeh. Hana tidak mengerti mengapa Galvin mengira dia cemburu. Astaga, bukannya semalam kamu bilang tidak akan mencintai aku lagi. Tapi ternyata sesulit itu kamu melupakan perasaan kamu padaku. Galvin mengatakannya dengan percaya dirinya. Lalu bagaimana dengan kamu? Apa kamu sudah mulai tertarik padaku, Tuan Galvin? Sama sekali tidak. Jangan pernah bermimpi untuk bisa mendapatkan hati aku. Galvin mengatakannya dengan begitu angkuh. Hana merasa tertantang. Tiba-tiba dia menarik dasi Galvin, membuat Galvin sedikit mencondongkan badannya ke Hana. Sehingga wajah mereka begitu sangat dekat. Apa kamu yakin? Hana mengatakannya sambil tersenyum begitu manis. Sungguh sangat terlihat manis. Galvin merasakan ada perasaan aneh setiap kali melihat Hana tersenyum. Apalagi saat ini wajah mereka sangat dekat sekali. Dek, dek, dek. Jantung Galvin tiba-tiba berdetak begitu kencang. Dia menatap kedua bola mata Hana dengan begitu dalam. Begitu Galvin tersadar. Dia langsung menepis tangan Hana yang memegang dasinya. Dia kelihatan salah tingkah sekali, sampai wajahnya memerah. Galvin kembali menegakkan badannya. Apa yang kau lakukan? Kau ingin menggodaku agar bisa tidur denganmu lagi? Jangan pernah berharap begitu. Bahkan aku tidak akan pernah menyentuh apapun yang ada di dirimu. Camkan itu. Galvin merapikan dasi dan kemejanya sambil menatap tajam pada Hana. Oke, baguslah. Aku juga tidak akan mau disentuh oleh pria seperti kamu. Aku sudah pastikan tidak akan mencintai kamu lagi.
Seharusnya malam itu aku menolak kamu. Hana menyinggung tentang satu malam yang sebenarnya tidak terjadi apa di antara mereka. Oke, tentu saja. Kamu harus tahu diri. Galvin mengatakannya dengan penuh penekanan pada Hana, agar Hana sadar siapa Hana saat ini. Astaga, Anya, mengapa kamu bisa jatuh cinta pada pria seperti ini? Apa dulu kamu tidak jujur pada pria brengsek ini? Kalau kamu juga bukan dari kalangan orang berada, Anya, makanya dia memutuskan kamu begitu tahu kamu orang miskin? Sebenarnya dulu Hana pernah merasakan bagaimana rasanya menjadi orang kaya raya. Dia dan adiknya pernah dimanja dengan begitu banyak harta. Namun semenjak kebakaran itu hartanya habis terbakar. Dan perusahaan kedua orang tuanya disita karena memiliki banyak hutang. Di sanalah Samuel datang seperti dewa penolong. Dia banyak menolong Hana, makanya Hana tak bisa menolak saat Samuel mengajaknya berkencan. Dan dia belajar untuk membalas perasaan Samuel. Ya, bagi Hana Samuel adalah pria yang paling baik di dunia ini. Samuel seperti seorang pahlawan bagi Hana, sangat berbeda dengan Galvin. Sama sekali tidak ada sisi baiknya dari pria ini, walaupun dia akui Galvin memang tampan. Saya dengar Vixo akan launching produk baru dan membutuhkan jasa periklanan. Hana mencoba menjelaskannya sambil menunjukkan apa yang dibahas di laptop yang dia letakkan di atas meja. Vixo, perusahaan tentang apa itu? Saya dengar itu di bidang fashion, CEO-nya sangat selektif sekali. Galvin manggut, dia berpikir semenjak. Coba kamu lihat siapa nama CEO di sana? Hana segera mencari tahu siapa nama CEO Vixo itu. Namanya Nikita Wati. Oke, biar nanti aku datangi langsung orangnya. Siapa tahu dia minat bekerja sama dengan kita. Sudah aku bilang dia itu orangnya sangat selektif. Dia tidak gampang menerima tawaran kerja sama dengan siapapun. Galvin terkekeh, urusan menarik hati wanita itu adalah perkara yang mudah buat Galvin. Sepertinya kamu lupa dengan ketampanan dan pesona suamimu ini. Itu semua biar aku yang urus. Galvin mengatakannya dengan percaya diri. Galvin teringat dengan kerjasamanya dengan Morgan Xavier. Apa kamu sudah bertemu dengan Morgan Xavier lagi? Belum, memangnya kenapa? Untuk memastikan sebentar lagi akan diadakan syuting iklan. Oke baik, nanti aku akan menemui dia. Siang ini Hana menemui Morgan, seorang aktor papan atas itu di kantor manajemennya. Dia ingin menjelaskan tentang proses syuting iklan nanti, dan juga di mana tempat yang akan dijadikan syuting iklan itu. Jadi nanti kita akan mengadakan syuting iklan di hutan Green Forest di kota C milik Alaska Corp. Hana mencoba menerangkan apa saja yang harus dia sampaikan pada Morgan. Namun Morgan malah lebih fokus kepada orang yang sedang berbicara padanya. Apalagi Hana memiliki bibir yang tipis, sangat terlihat imut kalau berbicara. Siapa nama kamu? Tanya Morgan. Saya Hana Patricia, sekretarisnya Pak Galvin.
Morgan menopang dagu. Coba berdiri. Untuk apa? Berdiri saja. Hana hanya menghela nafas. Dia rasa aktor ini tidak jauh berbeda dengan Galvin. Hana terpaksa berdiri dengan penuh tanda tanya. Coba kamu berputar, untuk... Hana mengerutkan keningnya. Berputar saja. Hana terpaksa berputar di depan Morgan, hanya satu putaran. Morgan menepukkan tangannya. Wah, pintar sekali si Galvin nyari sekretaris. Morgan terpukau dengan penampilan Hana. Padahal Hana bukan hanya sekretaris tapi istrinya Galvin juga. Hana jadi penasaran ada hubungan apa Galvin dan Morgan. Sampai Galvin tidak sanggup untuk membujuk Morgan sebagai model di sepeda speed itu. Kalau boleh tahu mengapa kalian terlihat seperti bermusuhan? Maksud kamu aku dan Galvin? Iya, Morgan berpikir sejenak. Kami dulu satu sekolah. Kita bermusuhan karena sama berkuasa di sekolah. Apalagi kami bersaing soal ketampanan. Morgan berkata begitu sambil mengangkat kedua alisnya. Morgan menambahkan perkataannya, padahal kamu lebih cocok jadi model ketimbang jadi sekretaris. Hana tersenyum, tersipu malu. Padahal kalian lebih cocok berteman, satu tipe. Oh tidaklah, aku tidak ingin berteman dengan dia. Bahkan gara dia teman satu kelas kami meninggal. Hana tercengang mendengarnya, rupanya selain Anya, ada korban Galvin juga yang sampai meninggal seperti itu. Hana semakin yakin kalau Galvin penyebab kematian Anya. Bahkan sekarang dia jadi bermusuhan dengan temannya itu. Temannya? Siapa temannya Galvin? Hana jadi penasaran dengan cerita Morgan. Namanya, Morgan teringat dengan ucapan Samuel yang bilang jangan ngasih tahu siapapun. Tentang Samuel yang pernah satu sekolah dengan dia dan Galvin. Namanya gak penting juga sih. Lagian kenapa aku juga harus cerita sama kamu tentang si Galvin? Morgan malah cengengesan. Aktor papan atas satu ini memang memiliki sifat yang gampang friendly dengan orang lain. Banyak yang bilang dia itu sangat ramah. Iya kamu benar juga. Walaupun Hana sangat penasaran, dia tidak mungkin memaksa Morgan untuk cerita padanya. Karena ada jadwal yang padat makanya syuting diundur. Masalah waktunya biar nanti saya kabari. Oke, no problem. Ya sudah karena urusan pekerjaan kita sudah selesai. Kalau begitu saya pamit kembali ke kantor. Loh kok buru, bagaimana kalau ngopi bareng? Rupanya Morgan memiliki ketertarikan pada Hana. Namun Hana menolak ajakan Morgan. Itu bukan bagian dari pekerjaan saya. Kalau begitu saya permisi. Hana pun memilih untuk pergi dari kantor manajemen itu. Hana sedikit membungkukkan badan pertanda hormat, lalu pergi dari sana. Morgan hanya tersenyum menatap kepergian Hana. Sangat menarik, gumamnya sambil tersenyum miring.
Sementara Galvin saat ini menemui pemilik perusahaan Vixo untuk menawarkan kerja sama perusahaannya. Padahal perusahaan Galvin adalah perusahaan yang besar di negeri ini. Namun dia paling suka dengan tantangan. Apalagi mendengar pemilik perusahaan itu sangat pemilih sekali. Bu, maaf ada CEO dari TVC Media ingin bertemu dengan Ibu. Sekretaris Nihita mencoba untuk memberitahu kedatangan Galvin padanya. Sudah saya bilang, saya tidak bisa bertemu dengan siapapun. Saya sangat sibuk, ucap Nihita dengan mode galaknya. Tapi dia sedang menunggu di depan ruangan ibu. Saya bilang tidak bisa ya tidak bisa, budek ya kamu. Galvin yang sedang berdiri di depan ruang CEO Vixo itu merasa semakin tertantang. Dia terpaksa masuk ke dalam ingin bertemu langsung dengan Nihita. Apa Anda Nihitawati? Sontak membuat Nihita marah. Karena Galvin lancang sekali masuk tanpa seizin darinya. Lancang sekali kamu. Nihita tak meneruskan perkataannya. Matanya membulat dan berbinar-binar. Begitu melihat wajah Galvin yang sangat mempesona itu. Dengan siapa? Nihita merendahkan volume suaranya. Galvin tersenyum begitu menggoda. Dia mengulurkan tangannya. Nama saya Galvin, CEO dari TVC Media. Nihita menerima uluran tangan Galvin. Begitu tangannya menyentuh tangan Galvin seakan ia terkena aliran listrik. Sehingga dia makin tersihir dengan pesona Galvin. Apalagi ketika Galvin melepaskan tangan Nihita. Rasanya tidak rela jika tangan itu terlepas begitu saja. Silahkan duduk Pak Galvin. Nihita menjadi ramah, sementara pandangannya tak bisa lepas dari Galvin. Kedatangan saya ke sini untuk mengundang Anda untuk kerjasama dengan perusahaan kami. Apalagi saya dengar Vixo saat ini akan launching produk baru. Tanpa berpikir panjang Nihita langsung menyetujui tawaran kerjasama itu. Oh tentu saja, saya mau bekerja sama dengan Anda. Padahal Nihita hari ini ada janjian pertemuan dengan One R perusahaan Samuel. Makanya Samuel terkejut tiba Vixo membatalkan rencana pertemuan mereka. Padahal dia sudah berada di dalam lift menuju ruang CEO. Maaf kami membatalkan pertemuan kita hari ini. Karena kebetulan kami sudah bekerja sama dengan perusahaan lain. Samuel mendengus kesal membaca pesan yang diterimanya. Hah, berani sekali dia mempermainkan aku. Ucapnya sambil melonggarkan dasi. Begitu pintu lift terbuka, dia melihat ada Galvin yang akan masuk ke dalam lift. Keduanya kelihatan terkejut dengan pertemuan tidak terduga ini. Samuel mengajak Galvin untuk berbicara tak jauh dari kantor Vixo. Tepatnya di gedung milik Vixo yang masih setengah jadi. Lagi lu mencuri klien gue. Samuel terlihat marah sekali. Galvin mencoba menghadapinya dengan tenang. Gue gak pernah mencuri klien lu. Bahkan gue gak tahu Vixo ada janjian pertemuan sama lu. Dalam dunia bisnis itu namanya persaingan sudah biasa. Lagian Vixo belum menerima tawaran kerjasama dari lu. Bebas kan?
Bilang aja lu ingin membuat masalah sama gue. Lu pikir gue takut bersaing sama lu? Galvin malah terkekeh. Nyatanya lu takut. Lu takut kalah sama gue. Lu gak terima kalah sama gue. Harusnya lu sadar perusahaan mana yang lebih berkualitas. Galvin mengatakannya dengan angkuhnya. Samuel ikut terkekeh. Nyatanya perusahaan lu akan secepatnya hancur menjadi sampah. Segitu bencinya lu sama gue, Sam. Tapi gue gak akan pernah membiarkan itu terjadi. Ya gara lu Mita meninggal. Dan gue pastikan akan menciptakan neraka buat lu. Galvin sangat emosi mendengarnya. Namun dia mencoba untuk menahannya. Mita meninggal karena kecelakaan. Dan lu tahu itu, kenapa lu masih saja nyalahin gue, Dia gak akan kecelakaan kalau bukan gara lu Vin. Dan lu malah terlihat baik saja senang dengan banyak wanita. Lalu lu maunya apa? Apa gue harus nangis tiap hari? Tanpa lu tahu gue juga sering berkunjung ke makamnya. Semuanya gak cukup, sebelum gue melihat sendiri lu nangis darah di depan gue. Apa gue harus buat wanita yang lu cinta mati di depan lu, Biar lu tahu bagaimana rasanya kehilangan seperti gue kehilangan Mita? Semenjak kehilangan Mita, Samuel merasa dirinya seperti seorang monster. Karena tidak ada yang bisa mengontrol dirinya. Dia seperti kehilangan arah dan tidak ada tempat untuk dijadikan bersandar. Sementara sang mama sibuk menikmati kekayaan peninggalan suaminya. Jarang berada di rumah, Galvin menyeringai. Sayangnya gak ada cewek yang gue cinta, karena cewek yang gue cinta sudah meninggal. Setelah mengatakan itu Galvin segera pergi, meninggalkan Samuel. Dia tidak ingin banyak berdebat. Apalagi saling menyakiti dengan pria yang pernah menjadi sahabatnya itu. Bersambung.